Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman rahimakumullah. Kali ini Cakrawala Hidayah akan mengangkat topik tentang siapakah Ali Imran yang namanya menjadi surah ketiga dalam Al-Quran. Sahabat beriman, siapakah Ali Imran yang namanya tercantum dalam surat ketiga di dalam Al-Quran? Ali Imran merupakan nama salah satu surah di Al-Quran dan merupakan surah ketiga setelah surah Al-Baqarah. Surah tersebut terdiri dari 200 ayat dan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah memperoleh syafaat di hari akhir nanti. Lalu, siapakah sebenarnya Ali Imran sehingga namanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan di dalam Al-Quran? Berikut ini adalah penjelasan mengenai keluarga Imran atau Ali Imran. Keluarga Imran atau Ali Imran merupakan salah satu keluarga mulia dalam sejarah Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka dibandingkan keluarga lainnya dan menjadi tanda nyata kemuliaan mereka. Hal itu sebagaimana termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 33-34. Dalam buku kisah Muslim, keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Matsan bin Al-Azhar bin Al-Yud bin Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut sebagai Imran, sedangkan dalam buku-buku Nasrani, nama beliau disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran disebutkan sebagai keturunan terakhir orang-orang beriman dari keturunan Bani Israel. Namun, antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah selama beberapa kurun waktu. Walaupun keluarganya beranggotakan sedikit orang, namun keluarga ini mempunyai kedudukan yang agung. Imran dan istrinya adalah contoh dari keluarga yang berhasil mewujudkan cita-cita dalam membangun dan menjalani sebuah keluarga yang penuh kasih sayang, kebahagiaan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keluarga Imran inilah nantinya lahir generasi yang mulia dan berpengaruh besar bagi umat manusia. Salah satu keturunannya yang paling mulia adalah Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Istri Imran bernama Hannah binti Fakuda. Terdapat pula yang menyebut beliau sebagai Qaudah bin Qubailah. Hannah merupakan seorang wanita yang rajin dan tekun beribadah. Sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran yang artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Surah Ali Imran ayat 35. Imran dan Hannah mempunyai dua orang putri, yakni Asya dan Maryam. Putri sulungnya yang bernama Asya kemudian dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Asya adalah ibu dari Nabi Yahya alaihissalam. Terdapat juga yang berpendapat bahwa ia adalah bibinya Maryam dan bukan saudara perempuannya. Putri kedua Imran bernama Maryam yang merupakan wanita ahli ibadah dan suci. Maryam adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita paling baik dan paling sempurna. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asya istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan Al-Tharib dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang Yahudi menuduh Maryam melakukan zina. Bahkan, tuduhan tersebut terlontar saat Maryam masih hidup maupun setelah wafatnya. Namun begitu, Al-Quran telah menyucikan Maryam dari tuduhan keji tersebut. Tidak hanya dalam satu ayat, namun di banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang kufur sebab menuduh Maryam berzina. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, "Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat." Surah At-Tahrim ayat 12. Nabi Isa merupakan cucu pertama Imran sekaligus Rasul dan kalimat Allah yang dia sampaikan kepada Maryam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Surat An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa kepada kaum Bani Israel untuk berdakwah tentang ketauhidan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad Muhammad.' Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Surah As-Saff ayat 6. Nabi Yahya merupakan hamba dan utusan Allah yang juga keturunan keluarga Imron. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam, menantu Imron, dan merupakan perwujudan doa Nabi Zakaria yang terkabul. Nabi Yahya juga merupakan putra yang mulia bagi sang ayah setelah mencapai usia yang tua, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa.' Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, 'Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh.'" Surah Ali Imran ayat 38-39. Nabi Yahya merupakan seorang pemuda yang cerdas yang diberi keistimewaan akhlak. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu. Beliau juga senang mengkaji Taurat, berilmu, dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Yahya merupakan orang yang berbicara dengan kebenaran dan tidak sedikit pun takut terhadap celaan dan ancaman orang-orang yang zalim. Dari sinilah jelas bahwa Imron adalah keluarga mulia yang kemudian hari menurunkan manusia mulia, yakni Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.